Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Sehat ya, Mem ya. Alhamdulillah, Saya saat ini sedang berada di SMK Bina Siswa Utama dan sedang berada bersama Ibu Kapsek SMK Bina Siswa Utama, Ibu Hajah Ratna Dewi SPD. Hari ini saya akan berkomunikasi dengan beliau terkait tentang pengambilan sebuah keputusan yang ada di dalam sebuah sekolah gitu. Ibu, mohon maaf Ibu, sebagai pimpinan sepertinya sudah biasa ya Bu terjadi case-case, baik case yang terkait dengan siswa maupun guru dengan guru maupun guru dengan siswa gitu. Dari case-case tersebut yang pernah Ibu selesaikan, adakah kasus yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Maksudnya dilema etika itu berada pada keduanya benar gitu Bu. Ibu memutuskan seperti apa gitu? keduanya benar, siswa punya case, punya kasus. Iya. Tapi dua-duanya benar. Gitu. Bisa seperti itu atau bisa guru antar guru gitu. Dalam mengambil keputusan, tentunya kita melihat daripada prioritas ya. Prioritas ya, mana yang menjadi pilihan berdasarkan prioritas tentunya. Kalau saya seperti itu. Jadi yang menjadi inti Ibu dalam memecahkan sebuah case adalah prioritas mana yang lebih yang lebih bermanfaat banyak gitu ya Bu ya. Lebih itu yang manfaat banyak. itu yang Ibu ambil terlebih dahulu gitu. Dalam kasus dilema etika Bu, dalam kasus dilema etika dalam artian misalnya seperti kasus antara guru dengan guru, apakah Mem memutuskan keduanya secara, maksudnya secara, kan Mem tadi bilang prioritas ya. Kalau guru kan semuanya jadi prioritas ya Mem ya. Semuanya jadi tulang prioritas. punggung sekolah ya guru ya. Jadi tidak ada yang di nomor satukan atau di nomor duakan gitu ya Mem ya. Nah, dalam kondisi seperti itu Mem biasanya apa yang Mem putuskan selain prioritas? Biasanya begini ya, decision making ini memang susah kalau bagi saya. Tapi tetap dipelajari dulu apa keputusan apa yang akan kita ambil. Biasanya saya lihat dulu kelebihan dan kekurangan dari keduanya gitu ya. Kemudian kalau misalnya mereka berdua punya kasus, tentunya kita kalau bisa mengakurkan keduanya sehingga tidak akan ada keputusan yang terburuk. Kemudian keputusan terburuk itu bisa diambil apabila dari hasil penelitian, supervisi ataupun hasil pengamatan selama ini guru antara kedua guru tersebut bekerja, mana lebih banyak weakness-nya yang mana, strength-nya yang mana, kekuatan dan kelemahan dari masing-masing gitu Mem ya. Berarti kalau bisa diselesaikan secara musyawarah, ke depan musyawarah ya, sama-sama ingin merubah sikap ataupun misalnya dalam hal pengajaran memajukan sekolah ini secara bersama-sama sehingga strength-nya akan didapatkan bersama-sama dengan kerjasama, ya udah, ayo kita selesaikan secara kekeluargaan. Gitu loh. Intinya masing-masing pihak itu bisa menyadari di mana letak SWOT-nya masing-masing gitu ya Mem ya. Oke, baik Mem. Kemudian Mem, kalau Mem setelah memutuskan kasus seperti itu gitu Mem, yang ada di dalam perasaan Mem, pernahkah Mem merasa apakah keputusan yang sudah saya ambil ini benar atau tidak, benar atau salah gitu? Ada Bu, ada kadang-kadang kita merasa bersalah ya, kadang-kadang
saya kayaknya udah benar ya, udah bijak deh ngambil keputusan ini. Ya tergantung lah. Tapi itu akan terbukti setelah salah satunya misalnya kita selesaikan secara bagaimana, misalnya harus apa ya, harus tidak ada waktu misalnya di sini. Tapi kenyataan berita-berita di luar sana sama dengan selama di sini. Saya merasa lega, relief. Oh iya, ternyata saya alhamdulillah pas gitu. Kalau misalnya nggak pas, saya jarang sih nggak pas ya, alhamdulillah ya, pas-pas banget gitu. Karena juga nggak apa ya, nggak kamu salah, nggak juga gitu. Tadi kekeluargaan jarang lah, pasti kita selesaikan secara musyawarah gitu loh. Berarti case yang selama ini Mem selesaikan, insya Allah itu termasuk case-case yang dilema etika ya Bu ya, bukan kasus yang berupa bujukan moral. Karena kasus dilema etika itu kan biasanya setelah kita memutuskan sesuatu tidak ada lagi rasa kita bersalah atau lain sebagainya, lebih identik nyaman, kelihatan kok, emang seperti itu yang jadi yang terlihat gitu ya Mem ya. Kalau bujukan moral kan terkesannya ketika sudah memutuskan menyesal, berdosa, saya menyesal, saya ini, bersalah, itu termasuk dalam kasus bujukan moral gitu Mem. Saya juga belajar dari Ibu. Terus kemudian Mem, tadi kan Mem menyelesaikan kasus dilematika ya, dilematika etis. Nah terus langkah Mem selain tadi prioritas ya, kemudian melihat dari SWOT masing-masing SWOT masing-masing dan memutuskan secara kekeluargaan, musyawarah. Langkah apa lagi yang Mem akan lakukan gitu untuk menetralisir semuanya? Biasanya kan kalau habis terjadi case begitu, entah guru yang bersangkutan entah gimana, agak-agak gimana gitu loh Mem. Saya sih biasanya manggil ya, manggil dan sama-sama sharing pendapat gitu ya, sharing pendapat. Ya selama ini sih satu sama lain ya bisa menerima ya. Kemudian yang paling saya suka itu saling memaafkan. Saya tentunya minta maaf juga ya. Saya kan ini harus minta maaf juga, beliau yang bersangkutan sama-sama minta maaf, sehingga kesalahan itu bisa menjadikan hati kita tenang, seakan-akan tidak ada dusta di antara kita. Semua berjalan dengan lancar gitu. Kedepannya kita akan lebih baik bersama-sama. Itu biasanya sharing pendapat. Sharing pendapat ya Mem ya. Berarti dengan tujuan kita sama-sama memahami peran kita, tanggung jawab kita untuk sama-sama memajukan sekolah, berada pada posisi apa dan bagaimana lakukan tugas dengan sesuai tupoksi yang kita miliki gitu ya Mem ya. Kita kembali ke sana. Nah kemudian Mem, dalam penyelesaian case yang terjadi nih, pernah tidak Mem melibatkan siapa gitu? Mungkin melibatkan pihak yayasan atau melibatkan kepolisian atau melibatkan pihak kesiswaan atau pihak yang terkait di dalam sekolah gitu. Pernah ya. Pernah itu hampir pasti kalau ya. Saya tidak bisa memutuskan sendiri, pasti saya harus konsultasi kemana nih. Kalau masalah siswa pernah juga sama Bimaspol, curhatnya bagaimana ya Pak, gitu. Pernah sama wakil, sesuai dengan wakanya atau waka-waka semuanya, atau sama yang punya sekolah lah, sama owner. Gimana ya Pak, kalau saya punya masalah seperti ini, mutusinnya seperti apa, bagaimana pendapat mereka, karena kan saya ini nggak sendiri, sama-sama ya. Berarti memang dalam memutuskan sebuah case, Mem tentunya juga memperhatikan kondisi sekitar ya Mem ya, terutama juga kondisi situasi yang ada di sekolah. Terkait dengan pihak yang terlibat. Mungkin kita Mem juga melibatkan waka terkait, kemudian juga owner dari stakeholder sekolah gitu ya, atau kadang-kadang dari Bimaspol yang case-nya apa nih yang kira-kira menuju ke tindakan kriminal ya, atau yang parah-parah. Wah ini ada hubungannya dengan Bimaspol. Saya mau ini dulu deh, karena mereka juga ahli. Kalau saya kan
nggak bisa lah ya. Makanya jadi memang ada keterkaitan di antara semua pihak ya, Mem ya, nggak jadi, sendiri ya, Mem. Jadi nggak ada yang rugi, nggak ada yang untung, sama-sama lah gitu ya. Oke. Kemudian Mem satu lagi nih Mem, dari sekian banyak case yang sudah Mem selesaikan, tentunya insya Allah semuanya berakhir dengan baik ya. Ya. Hal positif apa yang Mem dapat dari sekian case yang sudah terselesaikan itu, Mem? Hal positif. Kalau kasus ya cases dalam sekolah itu pasti ada ya, karena kan kita kan banyak orang yang berbeda. Nah, setelah saya dapat menyelesaikan suatu masalah dengan hasil yang maksimal, kekeluargaan hasilnya oke gitu, pasti saya merasa senang, lega, ya Allah, alhamdulillah gitu. Semua bisa diputuskan dengan kepala dingin gitu ya. Pasti saya bahagialah gitu ya, tidak merugikan satu pihak manapun. Gitu. Oke, baik Mem, terima kasih banyak wawancaranya. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Sebetulnya saya juga ya tadi silaturahmi ya. Kedatangan ibu ini menambahkan wawasan saya juga. Selama ini kan saya kurang paham namanya ya, apa istilahnya, tapi ada Bu Ripiana menambah wawasan saya. Ya mudah-mudahan apa yang saya berikan ini sebetulnya jadi pelajaran buat saya, Mem. Nggak ada apa-apanya. Mudah-mudahan ilmu yang ibu berikan menambah wawasan saya. Justru Mem menjawab pertanyaan saya itu ilmu berharga buat saya. Gitu, Mem. Itu saya jadi nggak enak. Gitu, Mas. Saya masih harus banyak belajar, Mem. Ibu kayak nggak tahu saya aja. Insya Allah, Mem, saya tuh tahu bagaimana Mem. Saya tahu, saya paham. Ketika Mem sedang kondisi seperti itu pun saya mencoba untuk memahami. Iya. Gitu. Terima kasih banyak Bu Riapna. Emang seperti itulah, Mem. Semoga sukseslah Ibu ke depannya sama timnya ya. Iya. Jangan lupa kami didoain juga lah biar kami juga naik lagi. Bismillah, Mem. Insya Allah kalau yang saya dengar bisnis di luar sana, bisnis itu mantap. Muridnya tuh loh, masih tetap segitu aja. Ya, alhamdulillah itu. Itu di luar sana ya, Bu. Berkat doa Ibu juga tentunya. Tapi Ibu tolong, jangan cuma yang bagus-bagus aja didengarkan. Kalau kira-kira ada selentingan yang nggak enak, cepat-cepat kasih tahu kami juga biar kami bisa ada apa ini, apa yang harus dirubah, ada salah apa kita gitu ya. Okay? Siap, Mem, siap. Insya Allah ini alma mater aku. Alma mater aku sebelum di mana gitu. Insya Allah nanti ada informasi apapun, Mem, yang positif atau dengan negatif, perkembangan sekolah ya atau ilmu-ilmu tambahan. Insya Allah nanti saya akan selalu kayak kemarin Ibu share itu saya suka banget. Wah, ini dia nih Bu Ripiana sesuai dengan janjinya. Tapi ya itu, Mem, saya juga banyak tantangan yang harus saya hadapi dan banyak juga hal yang harus saya lakukan dengan cermat dan saya harus mencoba untuk bijak seperti Mem. Ya aja. Itu mah udah biasa bagi Ibu ya. Nah, semoga Ibu sukses lah ke depannya. Kalau Ibu sukses kan saya juga senang. Kami semua senang. Bu Riapna udah sukses. Alhamdulillah. Oke, sip, Pak. Iya, Mem, saya mau